Legenda Roro Jonggrang, cerita rakyat dari Yogyakarta. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Di Jawa Tengah pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan bernama Pengging. Sang raja mempunyai seorang putra bernama Joko Bandung. Dia adalah seorang pemuda perkasa sama seperti halnya sang ayah, yaitu ia juga mempunyai berbagai ilmu kesaktian yang tinggi. Bahkan konon kesaktiannya lebih tinggi dari ayahnya, karena Joko Bandung suka berguru kepada para pertapa sakti. Namun sayangnya Joko Bandung meski sudah dewasa belum mau berumah tangga. Suatu saat sang raja memanggilnya. "Joko anakku, tahukah kau kenapa aku memanggilmu?" tanya sang raja. "Ampun Rama Prabu, Ananda belum mengerti mengapa Ananda dipanggil," jawab Joko Bandung. "Aku ingin tahu anakku, sampai kapan kau membujang? Apakah kau menunggu sampai aku mati baru mau menikah?" "Ampun Rama, sampai hari ini memang belum ada seorang gadis pun yang cocok di hati Ananda." "Kau ini bagaimana? Masa gadis cantik di seluruh wilayah negeri kita ini tidak ada yang cocok bagimu?" "Ampun Rama, memang demikian kenyataannya." "Wah, lalu bagaimana ini? Sesungguhnya Ananda belum mau menikah sebelum..." Joko Bandung tidak meneruskan ucapannya. "Sebelum apa? Sebelum negeri Prambanan jatuh ke tangan kekuasaan kita. Kita sedang berusaha menaklukkan negeri itu," sahut sang raja. "Ya, tetapi tentara kita tidak segera mampu mengalahkan prajurit Raja Boko. Lalu apa maumu? Kalau memang pasukan Pengging tidak mampu, Ananda sendiri saja yang akan maju ke medan perang. Anakku, ingatlah penguasa seperti Raja Prambanan itu bukan lawan sembarangan. Ia memang seorang raja yang sakti mandraguna. Tubuhnya tinggi besar seperti raksasa. Ananda tidak takut. Izinkanlah Ananda berangkat ke negeri Prambanan untuk menyusul paman Sinduro." Baru saja Joko Bandung berkata demikian, tiba-tiba prajurit utusan dari medan perang yang mengatakan bahwa pasukan kerajaan Pengging banyak yang mati, bahkan Patih Sinduro mengalami luka parah. Maka sang raja segera mengajukan putranya Joko Bandung untuk menyusul prajurit Pengging ke medan perang. Pada saat itu, kerajaan Prambanan dikuasai oleh Raja Boko yang mempunyai kesaktian tinggi. Tubuhnya tinggi besar sehingga sebagian besar orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa. Anehnya, sang raja mempunyai seorang putri berwajah cantik bernama Dewi Roro Jonggrang. Sungguh berbeda dengan ayahnya, Dewi Roro Jonggrang ini sepertinya tidak cocok menjadi anak Raja Boko, karena ia seorang putri yang lemah gemulai, tubuhnya tidak terlalu tinggi, normal seperti kebanyakan putri raja pada umumnya. Walaupun ayahnya berwujud seperti raksasa, tinggi besar dan ditakuti oleh rakyatnya, namun Dewi Roro Jonggrang sangat menyayangi ayahnya ini. Ia tidak peduli apa kata orang tentang ayahnya. Ia sangat menghormati dan menyayangi ayahnya. Sang ayah ternyata juga demikian sayang pada putrinya, sehingga ayah dan anak ini seperti tak pernah terpisahkan. Ada persamaan antara Joko Bandung dan Dewi Roro Jonggrang, yaitu sama-sama belum mau menikah. "Putriku, kenapa kau tidak juga segera menikah?" tanya Prabu Boko pada Roro Jonggrang. "Tidak mengapa Rama Prabu, hamba hanya ingin masih hidup sendiri saja sambil menemani Rama." "Wah, tapi repotnya sudah banyak para raja dan pangeran yang melamarmu, dan aku selalu menolak mereka gara-gara kau tidak mau." "Ampun Rama, suatu hari nanti pasti juga akan ada yang cocok dan saya akan menerimanya," ujar Roro Jonggrang sambil tersenyum. "Ya, tapi sampai kapan? Sampai peperangan dengan kerajaan Pengging selesai dan kita berada di pihak yang menang," sahut Dewi Roro Jonggrang. "Hahaha, kau anakku yang cerdas. Kau ingin kerajaan Pengging digabung dengan kerajaan Prambanan." "Benar Rama Prabu,
Baiklah, kalau begitu aku sendiri yang sekarang akan memimpin prajurit pilihanku ke medan perang. Hamba ikut serta, Rama. Wah, tidak boleh. Kau cukup menunggu di istana. Percayalah, aku pasti bisa mengalahkan orang-orang pengging itu. Baiklah, Rama. Doa hamba menyertai Rama ke medan perang. Terima kasih, anakku. Ingat, hati-hati menjaga istana. Kekuasaan negeri ini sementara aku serahkan kepadamu. Baiklah, Rama Prabu. Demikianlah Raja Boko maju ke medan perang. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, ia sudah berada di tengah-tengah pasukannya. Begitu ia datang, para prajurit Prambanan mengeluh-elukannya sambil mengacungkan senjatanya. Semangat prajurit Prambanan yang tadinya kendor, kini bangkit kembali dan menyala-nyala. Semua prajurit cepat lari di belakangku. Demikian perintah Raja Boko. Raja Boko mengayunkan tangannya ke arah pasukan pengging. Tak berselang lama, pasukan pengging kocar-kacir seperti tertiup angin topan. Terdengar hempasan angin kencang. Seluruh pasukan pengging terlempar berhamburan bagaikan daun-daun kering diterjang badai angin topan. "Serbu!" teriak Raja Boko setelah melihat pasukan pengging terlempar berhamburan ke tanah. Raja bertubuh raksasa itu memulainya lebih dahulu. Ia berlari kencang diikuti pasukan di belakangnya. Pasukan pengging yang berhamburan dan berusaha bangkit tidak sempat lagi bersiap-siap menghadapi serbuan lawan. Dengan mudahnya Raja Boko menangkap satu persatu tentara pengging, lalu dilemparnya tinggi ke udara. Tentu saja tentara itu mati ketika jatuh ke tanah. Sementara itu, pasukan Prambanan membantai sisa pasukan pengging yang kocar-kacir tak karuan. Sementara itu, perjalanan Joko Bandung melintasi sebuah hutan angker yang jarang dilewati manusia. Siapa yang berani lewat di hutan itu pasti akan menjadi santapan seorang raksasa sakti yang bernama Bondowoso. Aku tidak peduli, hanya dengan menembus hutan ini, aku bisa segera sampai di medan perang dengan cepat. Demikian kata Joko Bandung saat memasuki ke hutan itu. Ketika berada di tengah hutan, tiba-tiba kuda yang ditunggangi Joko Bandung meringkik keras dan menghentikan langkahnya. Kuda itu ingin membalikkan tubuhnya, namun Joko Bandung memaksanya untuk maju terus. "Besar juga nyalimu, anak manusia." Tiba-tiba terdengar suara menggaung di tengah hutan, tetapi tidak nampak seseorang di sekitar tempat itu. "Siapa kau? Tampakkan wujudmu," bentak Joko Bandung. "Oh, sombong sekali kau anak muda. Apa nyawamu rangkap 7? Aku tidak takut dengan segala setan belang maupun raksasa pengecut yang tak mau menampakkan diri." Blik! Tiba-tiba Joko Bandung tersungkur ke tanah karena punggungnya serasa ditendang dengan kaki sebesar batang pohon kelapa. Yes! Tanpa mengeluh, Joko Bandung bangkit berdiri. Kini sepasang matanya membelalak kaget karena di depannya telah berdiri sesosok raksasa tinggi besar dengan rambut panjang. Kini raksasa itu mengayunkan telapak tangan kanannya seperti mau meremukkan kepala Joko Bandung. Untungnya Joko Bandung cepat bertindak. Ia meloncat dengan kecepatan kilat, sehingga sambaran tangan si raksasa hanya mengenai tanah kosong. Tubuh Joko Bandung melesat ke udara. Ia bersalto lalu menukik dengan jari-jari merapat. Terus, begitu meluncur turun jari-jari Joko Bandung menembus punggung si raksasa. Wah! Raksasa itu menjerit kesakitan. Tubuhnya terhuyung-huyung ke tanah, lalu ia jatuh terduduk. Joko Bandung melangkah pelan menghampiri. Ampun! Bondowoso tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Aku mengaku kalah. Di sisi lain, para prajurit Prambanan yang berada di garis depan segera berbalik dan lari ke arah belakang Raja Boko. Pati Sinduro yang memimpin pasukan pengging ternyata sudah sembuh. Ia kaget sosok tinggi besar menghadang laju pasukannya yang hampir saja mendesak pasukan Prambanan. Situasi memang berbalik.
Jika 2 hari lalu pasukan Pengging hampir kalah, tapi sekarang mereka justru hampir saja mengalahkan pasukan Prambanan. "Berhenti!" teriak Patih Sindoro kepada pasukannya yang hendak maju merangsak ke arah pasukan Prambanan yang kini dipimpin oleh Raja Boko. Percakapan antara Joko Bandung dan raksasa Bondowoso akhirnya berlanjut lagi. "Kau mengaku kalah?" tanya Joko Bandung heran. "Ya, sudah 1000 kali aku bertarung dengan manusia. Kali ini titik kelemahanku diketahui. Ampunilah aku. Apa untungnya jika aku mengampunimu? Aku akan mengabdi kepadamu dengan sukarela." "Mengabdi kepadaku? Bagaimana caranya?" "Aku akan bergabung dengan badan kasarmu. Maka kesaktianmu akan menjadi berlipat-lipat. Kau juga akan mampu menguasai bangsa jin." "Benarkah itu?" "Benar. Dan pada suatu ketika kau pasti memanfaatkannya dengan baik. Kalau begitu, masuklah kau ke badan kasarku." Tiba-tiba ada ledakan keras, kemudian tampak cahaya putih masuk ke dalam tubuh Joko Bandung melalui bagian kepalanya hingga membuat tubuh Joko Bandung sesaat bergoyang-goyang. Kemudian perlahan tenang dan sepasang kakinya kini terasa sangat ringan sekali. "Sekarang jiwa dan namaku melekat pada dirimu. Maka kau sekarang menjadi Bandung Bondowoso." Joko Bandung yang kini bernama Bandung Bondowoso segera melangkah ke arah kudanya. Namun ada bisikan dalam hatinya. "Tidak usah naik kuda. Kau bisa lari lebih cepat daripada kudamu." Maka Bandung Bondowoso meninggalkan kudanya. Kini ia berlari cepat menembus hutan. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, ia sudah sampai di medan perang. Ia melihat prajurit Pengging berserakan di sana-sini. Banyak yang sudah mati bergelimpangan. Kalaupun ada yang hidup, tubuhnya penuh dengan luka yang sangat parah. Pemuda itu meloncat ke arah Raja Boko. "Hei Raja Boko, akulah lawanmu!" tantang Bandung Bondowoso sambil menudingkan tangannya. "Ah, anak muda kemarin sore berani menantangku," kata Raja Boko dengan sombongnya. Raja Boko mengayunkan tangan kanannya bermaksud menyambar leher Bandung Bondowoso. Namun pemuda itu justru menangkap tangan Raja Boko dan dengan gerakan super cepat tubuhnya Raja Boko dilempar ke arah prajurit Prambanan. Brrrr! Tubuh Raja Boko terlempar dan terjerembab ke arah para prajuritnya. Para prajurit yang tertindih oleh Raja Boko seketika mati lemas. Raja Boko masih bermaksud bangkit berdiri, namun terlambat. Bandung Bondowoso meloncat dan menendang pinggangnya. Seketika Raja Boko muntah darah dan tewas ambruk ke tanah. Mengetahui raja yang perkasa telah tewas di tangan Bandung Bondowoso, maka prajurit Prambanan takluk menyerahkan diri. "Ampun, kami menyerah." "Baik, kalian kuampuni. Sekarang bawalah aku ke istana Prambanan." Bandung Bondowoso diantarkan oleh mereka ke istana. Begitu memasuki istana Kaputren atau bagian lorong istana khusus para perempuan bangsawan, ia melihat Dewi Roro Jonggrang yang cantik jelita. "Aduh, belum pernah aku melihat gadis secantik ini." Ia segera melangkah mendekati gadis itu. "Wahai adik cantik, siapakah engkau ini?" tanya Bandung Bondowoso. Dewi Roro Jonggrang tidak segera menjawab. Sepasang matanya kini bersimbah air mata dan kini tidak berdaya. Dari prajuritnya, ia sudah mendapatkan laporan bahwa pemuda itulah yang telah mengalahkan dan membunuh ayahnya. Ia juga sempat sekilas memandang wajah Bandung Bondowoso. Ia merasa kagum dan terpesona akan ketampanan dan kegagahan pemuda itu. Namun, jika teringat bahwa ia adalah pembunuh ayahnya, maka rasa kagumnya berubah menjadi benci. Tetapi ia tidak bisa menampakkan kebenciannya kepada pemuda yang sangat sakti itu. "Wahai adik manis, siapakah engkau?" Bandung Bondowoso mengulangi pertanyaannya. Aku Dewi Roro Jonggrang. Aku putri dari..." Bandung Bondowoso memotong ucapan Dewi Roro Jonggrang. "Tak peduli siapa ayahmu, aku Bandung Bondowoso hari ini telah menemukan pilihan hatiku." Dewi Roro Jonggrang semakin bingung.
Bandung Bondowoso semakin mendekat dan berbisik lirih. "Maukah kau menjadi permaisuriku? Aku... Dewi Roro Jonggrang tak mampu meneruskan ucapannya. Ia ingin mengatakan kalau sebenarnya dia sendiri benci kepadanya karena Joko Bandung telah membunuh ayahnya. Namun lidahnya terasa keluh. Bagaimanapun, sebagai perempuan, ia takut dirinya nanti dianiaya jika Bandung Bondowoso mengetahui isi hatinya. Kau harus menjawabnya. Setidaknya, beritahukan namamu." "Nama hamba Dewi Roro Jonggrang. Hamba belum bisa menjawab sekarang. Mohon diberi waktu." "Baiklah, aku akan menunggu jawabanmu hingga sore hari." Siang itu juga Dewi Roro Jonggrang bermusyawarah dengan para dayang istana. Setelah menemukan cara untuk menolak secara halus, maka gadis itu datang menghadap Bandung Bondowoso. "Hamba bersedia diperistri tuan, asalkan Paduka sendiri mampu membuatkan 1000 candi dan 2 buah sumur yang sangat dalam satu malam ini," kata Dewi Roro Jonggrang. Menurut anggapan Dewi Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso tidak akan mampu menyanggupi persyaratan permintaan yang amat sulit ini. Dalam benak Bandung Bondowoso, memang tidak mungkin memenuhi permintaan yang aneh dan tidak masuk akal ini. Sejenak ia memejamkan matanya. Tiba-tiba di luar dugaan, Bondowoso yang bersatu dalam tubuh Joko Bandung Bondowoso berkata, "Sanggupi saja permintaan Dewi Roro Jonggrang itu. Aku bakal membantu. Kau jangan main-main. 1000 candi itu banyak sekali. Jangan khawatir. Aku sanggup membantumu. Kau yakin?" "Yakin. Ingat, waktunya hanya 1 malam saja. Jangan khawatir. Bagi bangsa jin dan makhluk halus, tidak ada hal yang tidak mungkin, apalagi cuma membuat 1000 candi," jawabnya. Dalam pandangan Dewi Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso yang berada di hadapannya sepertinya dia mematung. Padahal pemuda itu sedang berbicara dengan Bondowoso yang bersatu dalam tubuhnya. Gadis itu sudah merasa yakin bahwa sesakti apapun pemuda itu, pasti tidak akan sanggup membuat candi dalam waktu semalam saja, apalagi ditambah dengan 2 buah sumur yang dalam. Kini Bandung Bondowoso membuka sepasang matanya dan menatap tajam wajah gadis itu hingga membuat hati Dewi Roro Jonggrang was-was. "Aku sanggup memenuhi permintaanmu, Jonggrang." Seketika wajah Dewi Roro Jonggrang nampak pucat pasi. "Jika demikian, silahkan Paduka bersiap-siap mengerjakannya. Nampaknya hari sudah mulai gelap." Joko Bandung yang dibantu Bondowoso yang sakti itu mengerahkan ilmunya. Para jin dan makhluk halus yang berada dalam kekuasaannya mulai berdatangan dan nampak ribuan jin yang bertubuh tinggi besar. Salah satu jin yang bertubuh paling besar segera membungkuk hormat sambil berkata, "Tuanku Bandung Bondowoso, apa yang harus kami kerjakan untuk tuanku?" Dengan tegas Bandung Bondowoso berkata, "Buatkan aku 1000 candi dan 2 buah sumur dalam dengan tempo sesingkat-singkatnya. Sebelum fajar tiba, bangunan itu harus sudah siap." "Baik tuanku, perintah Paduka segera kami laksanakan." Demikianlah para jin itu bekerja keras setelah matahari terbenam, dan satu persatu candi yang diminta oleh Dewi Roro Jonggrang mendekati penyelesaian. Melihat kejadian tersebut, Roro Jonggrang heran dan juga terkejut. Karena bangunan candi yang begitu banyak sudah hampir selesai, pada tengah malam sewaktu para makhluk halus melanjutkan tugas menyelesaikan bangunan candi yang tinggal beberapa buah saja, Dewi Roro Jonggrang merasa panik dan segera memanggil kepala dayang istana. "Bibi Emban, bagaimana ini? Kenapa anak Mas Dewi Roro Jonggrang?" "Itu Bi, Bandung Bondowoso ternyata hampir saja memenuhi permintaanku." "Benarkah? Coba Bibi lihat sendiri di sana." Bibi Emban, kepala dayang istana, melihat ke arah lembah di mana ratusan candi dibuat. Setelah dihitung, memang candi itu sudah sedemikian banyak. Hanya tinggal beberapa buah saja. Bahkan 2 buah sumur besar yang diminta juga sudah selesai pembuatannya. Bibi Emban cepat memutar otak. Lalu bersama Dewi Roro Jonggrang, ia membangunkan gadis-gadis desa Prambanan agar menumbuk padi sambil memukul-mukul alu pada
lesung sehingga kedengarannya suara yang riuh rendah. Sementara itu, para pemuda desa diperintahkan untuk membakar kayu dan tumpukan jerami di sebelah timur Prambanan. "Bi, kenapa harus menumbuk padi sambil memukul lesung? Hanya dengan cara ini, para makhluk halus itu bisa dihentikan. Mereka kan tidak takut pada bunyi-bunyian lesung ini," kata Roro Jonggrang. "Ya, ini memang para jin tidak takut pada bunyi-bunyian lesung, tapi bunyi lesung ini akan membuat ayam jantan berkokok karena mengira hari sudah pagi," jawab Bibi Emban dengan tenang. "Bibi yakin cara ini akan berhasil?" "Ya, kita coba. Kita sudah tidak punya cara lain lagi. Hanya ini satu-satunya cara menggagalkan keinginan Bandung Bondowoso. Mudah-mudahan berhasil." Akibat bunyi lesung yang dipukul berkali-kali membuat ayam jantan di seluruh Prambanan kaget. Ayam jantan pun berkokok bersahut-sahutan. Mendengar suara-suara tersebut, para makhluk halus segera menghentikan pekerjaannya. Disangkanya hari telah pagi, apalagi mereka melihat warna merah seperti fajar di sebelah timur. Mereka mengira matahari hampir terbit. Raja Jin datang menghadap Bandung Bondowoso. "Ampun tuanku, hamba tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Hamba harus segera kembali ke alam halus sebelum semua binasa." "Apa? Mengapa fajar begitu cepat datang?" bentak Bandung Bondowoso penasaran. "Hamba tidak mengerti. Yang jelas rakyat hamba tidak boleh terkena sinar matahari. Hamba mohon pamit." Habis berkata demikian, para jin dan makhluk halus yang berjumlah ribuan itu hilang lenyap tanpa bekas. Padahal hanya kurang satu bangunan candi saja yang harus mereka selesaikan. Bandung Bondowoso tak habis pikir. Mengapa pagi demikian tepat? Ia mencoba berpikir keras dan pandangi fajar merah di ufuk timur. Lama-kelamaan fajar itu bukannya semakin merah, bukannya semakin cerah, malah semakin gelap. Tentu saja hal ini membuatnya penasaran. Ia segera mengerahkan kesaktiannya. Dalam tempo singkat, ia mampu berlari cepat menuju arah timur Prambanan. Di sana ia menemukan para pemuda yang sedang membakar kayu dan tumpukan jerami. "Oh, jadi kalian penyebab semua ini," bentak Bandung Bondowoso dengan marah. "Ampun Raden, hamba hanya menjalankan perintah," kata salah seorang pemuda. "Siapa yang memerintah kalian?" "Bibi Emban, pengasuh dari Putri Dewi Roro Jonggrang. Jadi semua ini cuma akal-akalan Dewi Roro Jonggrang saja." "Benar Raden, kurang ajar. Kalian juga harus menanggung akibatnya." Bandung Bondowoso mengibaskan lengannya. Seketika puluhan pemuda di depannya berjatuhan ke tanah sambil muntah darah. Bahkan banyak di antara mereka yang langsung mati. Bandung Bondowoso meninggalkan mereka. Kini pemuda itu menuju bangunan candi yang jumlahnya kurang satu untuk menjadi 1000. Namun ketika sampai di sana, benar-benar hari sudah pagi dan matahari sudah menampakkan sinarnya. Pada saat yang sama, Dewi Roro Jonggrang muncul di hadapan Bandung Bondowoso dan berkata, "Sudahlah Raden, Paduka jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka cukup! Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres," potong Bandung Bondowoso. "Andika seorang satria harus memegang teguh janjinya. Sekarang hari sudah betul-betul pagi, matahari sudah menampakkan sinarnya, dan Andika tidak mampu memenuhi syarat membuat 1000 candi," tukas Dewi Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso berdiri tegak di hadapan Dewi Roro Jonggrang. Giginya gemeretak menahan amarah. Dewi Roro Jonggrang nampak sangat ketakutan dan mundur beberapa langkah. Bandung Bondowoso mendekati gadis yang dicintainya dan berkata, "Dewi Roro Jonggrang, kau ini hanya mencari-cari alasan. Kalau tidak mau jadi istriku, kenapa tidak kau katakan dengan jujur saja? Kenapa kau gunakan tipu muslihat untuk mengelabuhiku? Kau ini keras kepala seperti batu." Ucapan pemuda sakti itu tidak bisa ditarik lagi. Seketika Dewi Roro Jonggrang berubah menjadi area batu besar di Candi Prambanan. Bandung Bondowoso juga mendatangi anak-anak gadis di sekitar Prambanan yang diperintah untuk membunyikan lesung. Dengan penuh amarah,
para gadis itu dikutuk oleh Bandung Bondowoso dengan ucapan, "Kalian telah membantu Dewi Roro Jonggrang berbuat curang. Maka dari sekarang aku kutuk kalian menjadi perawan tua. Kalian tidak akan laku kawin sebelum mencapai umur tua." Demikianlah kisah legenda asal mula Candi Sewu atau Candi Roro Jonggrang. Candi ini juga disebut pula Candi Prambanan karena letaknya di daerah Prambanan. Candi yang dibuat oleh para makhluk halus, meskipun jumlahnya belum mencapai 1000, disebut Candi Sewu yang berdekatan dengan arca patung Dewi Roro Jonggrang. Maka Candi Prambanan disebut Candi Dewi Roro Jonggrang. Sedangkan gadis-gadis di daerah itu kebanyakan tidak laku kawin sebelum mencapai umur tua atau sebelum mereka pindah ke tempat lain.